Gelson, kalau kita lihat tadi bersama-sama penutupan perdagangan pada hari ini memang IHSG ini bergerak relatif bertahan tapi terbatas nih Betul. pergerakan. Ini sebenarnya kenapa Gelson? Pertama karena kemarin kita lihat bahwa kemarin ada Davos. Davos ini kan akhirnya kasih tahu nih bahwa pandangan dari masing-masing negara ini seperti apa. Kalau misalnya aku ngelihat kemarin dari trennya itu sendiri, negara masing-masing kepala negara terutama ini punya kepentingan masing-masing yang akhirnya berpotensi untuk mereka ini mulai perlahan-lahan pecah belah. Karena kemarin kita lihat juga Trump itu sempat ngomong juga bahwa kalau misalkan ada yang kerjasama sama China dan juga ada kerjasama sama Kanada itu mau dikasih tarif, itu kan juga akhirnya membuat uncertainty tambahan lagi bagi beberapa negara yang ingin bekerja sama dengan mereka. Ini kan akan tujuannya bahwa emas juga tadi udah ngomong juga potensial untuk upside emas ini masih tinggi karena ketidakstabilan ini lebih tinggi potensial untuk membuat indeks dan juga pasar saham ini koreksi ketimbang dengan bubble itu sendiri. Jadi dengan potensial seperti ini kan kita juga patut waspada karena kalau misalnya kita lihat indeks-indeks segala macam sudah tinggi, mungkin di Indonesia juga kita lihat banyak terutama saham-saham perbankan itu mengalami penurunan dan juga kita lihat dari saham-saham yang ada di MSCI karena minggu ini akan ada pengumuman terkait free float MSCI itu nanti seperti apa karena dari kemarin udah dikaji ulang karena ada hubungan dengan family and friends terhadap emiten-emiten itu sendiri. Ini akhirnya membuat ketidakpastian di dalam aturan MSCI ini menjadi kalau misalnya kita lihat saham-saham terutama yang MSCI itu ya, misalkan kayak saham-saham APP dan konglomerasi terutama itu mengalami penurunan karena ada potensial risk dari free float ini kalau misalnya emang nggak sesuai dengan harapan ini akhirnya akan membuat capital outflow juga kan dari masing-masing emiten. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti itu, tapi kita perlu lihat nih bahwa hari ini emiten terutama kan tadi dilihat juga dari sektor komoditas itu ditopang sama sebenarnya dari emas itu sendiri karena tadi lihat 4% itu sebenarnya ditopang sama emiten-emiten emas kayak misalnya Arti, terus ada BRMS dan juga ada emas segala macam. Itu tadi naiknya udah sampai ada yang double digit persen, emas sama Antam itu double digit persen. Ini menjadi akhirnya kelihatan tuh bahwa potensial untuk upside-nya dari emas ini terhadap dan korelasi terhadap harga emiten itu sangat-sangat vivid kelihatannya dan walaupun ada komoditas lain yang mengalami penurunan dan juga perbankan turun, terus MSCI juga turun, ini kita melihat bahwa saham-saham emas ini menjadi semacam safe haven untuk kita investasikan bagi kita yang emang preferensi untuk masuk ke emas melalui jalur stocks gitu. Kalau lebih begitu. Oke, berarti nggak hanya dari komoditas emasnya saja, cuman dari saham-saham yang berhubungan dengan emas dan komoditas tadi juga ikutan naik ya, Gelson. Dan tapi kalau lihat ini kayaknya saham-saham konglomerasi ini agak goyah nih kayaknya. Kenapa Gelson? Karena tadi kalau free float pertama free float itu kan apa yang diupayakan sama MSCI ini supaya di market itu fair itu benar-benar terjadi. Jadi fair market, fair fight. Tujuannya adalah supaya di dalam market ini ketika capital inflow masuk ke dalam emiten-emiten yang berada di MSCI ini kan tujuannya supaya tidak ada kecurangan. Nah, misalnya kita ada kecurangan segala macam kan nanti yang dirugikan juga investor. Nah, ini diturunin resikonya dari MSCI sehingga MSCI memberlakukan yang bahwa kayaknya dilihat dari MSCI Indonesia ini punya sistem di mana free float itu dihitung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama MSCI. Jadi MSCI ini pengen kan supaya benar-benar pure free floatnya itu berdasarkan dari apa yang benar-benar liquid di pasar, bukan berdasarkan family and friends. Kalau misalnya ini kan akhirnya ngebuat kita lihat ada saham-saham APP tadi di konglomerasi itu juga mulai penurunan, itu akhirnya ngebuat IHSG juga sempat tertekan dan kita ditutup juga kan di 8.900-an sekarang dengan ada MSCI ini kan akhirnya kita perlu was-was juga nih jangan sampai malah nanti kita punya IHSG malah turun juga karena kalau misalkan berdasarkan analisa waktu itu saya juga pernah buat juga research terkait IHSG itu kalau misalkan nggak ada saham-saham konglomerasi itu kurang lebih bisa mungkin di 6.000-an doang. 6.000 gede lah, 6.800, 6.500, tapi ada juga analis yang berbicara bahwa potensial IHSG kalau misalkan nggak ada saham konglomerasi ini di level 5.900-an. Ini kan cukup mengkhawatirkan. Ini juga kita bisa lihat bahwa Pak Purbaya sendiri kan kemarin pas aku lupa November atau Oktober tahun lalu dia ada kerjasama kan dia datang ke Bursa Efek, dia itu pengen ngebuat supaya investor retailnya terjaga dengan cara gimana pun caranya supaya investor retailnya terjaga dengan adanya saham-saham pom-pom yang lagi marak di Indonesia. Nah ini kan tujuannya supaya membuat saham-saham di Indonesia ini lebih sehat dan juga lebih sustainable ke depannya. Kita pengen supaya bisa kayak di luar negeri, misalkan di Amerika itu sendiri kan saham-saham yang gede itu mendominasi walaupun sebenarnya itu ada PR-nya juga sih. Cuman itu lebih sustainable karena kalau misalnya kita di Amerika
perbankan dan juga tech ini mendominasi sampai walaupun dia sangat-sangat tinggi kenaikan, cuman kan ini lebih safe. Potensial untuk downside-nya itu lebih kecil karena mereka punya fundamental perusahaan itu cukup kuat. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa pun paling price-nya turun, tapi earnings growth-nya itu tetap masih terjaga walaupun potensial dari geopolitik ini masih ada. Tapi kita pengennya juga sesuai dengan Amerika, karena Amerika terus kita lihat dari Singapura juga kemarin ditopang dari kinerja saham-saham perbankan juga di Singapura itu walaupun double digit persen juga, cuman penopangnya itu berbeda, kurang lebih begitu sih. Oke, kita balik lagi ke emas nih. Tadi kan menarik sekali ya, kita udah dengar bersama-sama ada proyeksi emas bakal menyentuh $10.000 Amerika Serikat per troy ounce. Ini apakah possible atau mustahil, Gelson? Possible aja, kita nggak ada yang tahu. Karena kalau misalnya kita lihat, pertama dari dibilang quantitative easing itu kalau misalnya kita lihat berdasarkan beberapa tahun terakhir lah, quantitative tightening dari The Fed ini akhirnya ngebuat terutama saham aja tetap rally gitu, dia karena quantitative tightening selama beberapa tahun ini. Ditambah quantitative easing ini kan berarti nginjak likuiditas ke pasar. Jadi pasar ini punya likuiditas tambahan untuk mereka investasikan ke safe haven terutama, atau mungkin di indeks atau segala macam. Nah, dengan potensi kenaikan yang ada saat ini, dan momentumnya juga masih ada, kemarin koreksi sebenarnya kalau misalnya berdasarkan tesis yang aku punya itu karena ada bailout juga sebenarnya dari federal. Potensial untuk upside ini 10.000 itu masih ada, karena pertama kalau misalnya kita baca tadi JP Morgan itu Jamie Dimon ngomong bahwa potensial untuk emas ke 10.000 itu masih ada. Pertama karena di Amerika Serikat itu sendiri, Amerika Serikat kan untuk sekarang ini punya likuiditas paling tinggi di dunia. Jadi untuk potensial likuiditas ini masuk ke beberapa saham, beberapa instrumen investasi itu sangat-sangat tinggi, dan salah satunya emas. Pertama karena defisit fiskal itu masih ada, defisit fiskal yang makin lebar, dan sepertinya GDP ini belum tentu bisa ikut juga terhadap kenaikan dari debt-nya di Amerika ini sendiri. Akhirnya ngebuat uncertainty itu makin ada. Bahkan kalau misalnya kita lihat walaupun treasury yield-nya Amerika itu nggak sampai signifikan kayak Jepang, kan udah sampai 6 standar deviasi, itu kan akhirnya ngebuat khawatir juga. Dan walaupun kita lihat seperti ini, itu potensial untuk upside itu masih ada, karena emas itu juga sangat banyak dipakai sama terutama bank sentral. Tadi kita udah bahas juga, bank sentral ini banyak beli emas. Dengan potensial terhadap bank sentral beli emas ini kan juga berarti mereka itu bank sentral yang melihat bahwa potensial ke depan ini ada terjadi apa-apa kan lebih tinggi lagi. Bahkan kalau misalnya kita lihat Pak SBY sendiri pun ada sempat ngomong juga bahwa dia ngelihat 3 tahun terakhir ini dinamika ekonomi seperti apa, dan akhirnya Pak SBY itu ngomong potensial untuk terjadi sesuatu yang bersifat perang ini mungkin terjadi, kurang lebih begitu sih. Oke.